Saya mau mengajak saudara-saudara pagi hari ini membuka Mazmur pasal yang ketiga. Kuasa pengakuan itu luar biasa. Tadi kita mendengarkan atau menyanyikan sebuah lagu, Engkaulah kekuatanku. Waktu kita mengucapkan kalimat itu adalah kalimat pengakuan. Kalimat pengakuan yang datang dari sebuah keyakinan itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Kalau saudara melihat konteks daripada ayat ini, saudara bisa menemukan Daud sedang dalam kesulitan. Kesulitan yang sangat luar biasa karena anaknya sendiri melakukan kudeta. Anaknya yang paling ganteng namanya Absalom, dia tidak sabar untuk menggantikan kedudukan papanya. Dia melakukan sebuah rapat gelap di Hebron, kemudian dengan beberapa penasehat bapaknya, dia ingin menggulingkan tahta bapaknya sendiri. Daud punya kemampuan untuk melawan anaknya. Dia masih punya tentara yang setia, tapi Daud tidak melakukannya. Dia memilih meninggalkan istana, jalan kaki, mengungsi. Meninggalkan semua yang dimilikinya. Saudara-saudara, di tengah jalan, Daud bertemu dengan keluarganya Saul. Saudara tahu keluarga Saul? Saul begitu lama, bertahun-tahun membenci Daud. Dan keluarganya mengatakan, syukur bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Bukti bahwa kamu sekarang dilawan oleh anakmu sendiri dan kau berjalan menuju ke pengungsian sambil menangis pakai sandal jepit. Ini bukti bahwa Tuhan sudah tidak mengurapi engkau lagi. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada waktu walaupun kau sudah diurapi oleh Tuhan, walaupun kau sudah di puncak kedudukan, walaupun kau sudah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, kita masih diizinkan menghadapi situasi seperti yang dihadapkan oleh Daud. Orang yang dikasihinya, anak yang disayanginya bisa memberontak. Dalam pelayanan, saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, dalam pelayanan saudara akan bertemu masalah seperti ini. Masalah pengkhianatan. Dia dikhianati oleh anaknya sendiri, dikhianati oleh sebetulnya orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk penasehatnya, termasuk sebagian tentaranya. Jadi bersiap-siaplah untuk dikhianati. Amin. Saya sudah kasih tahu loh. Kalau nanti Anda mengalami pengkhianatan, ingat kata-kata Pak Paulus pada tanggal 13, 14. Kan? Tanggal 14 bulan Juni 2016 jam 8.25. Ingat baik-baik. Jadi kalau engkau dikhianati oleh orang yang kau layani, teman dekat yang selama ini saudara besarkan, kemudian saudara dikhianati bahkan oleh orang yang paling kau kasih. Dalam kasusnya Daud adalah tentara, penasehat, anak sendiri. Ingat baik-baik, itu bagian dari proses. Masih ingat pelajarannya Pak Ian Zerna? Salah satu tes karakter adalah tes pengkhianatan. Pernah dikhianati? Rasanya bagaimana? Ya. Pengkhianatan, tes pengkhianatan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, itu bagian dari hidup. Itu bagian dari proses kepemimpinan, itu bagian dari proses untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Siap-siap dikhianati. Bukan hanya itu, musuh lama itu bisa balik lagi. Ini dalam kasusnya Daud. Musuh lama dari keluarganya Saul waktu
orang sedang dalam keadaan kesulitan, Daud dalam keadaan menghadapi persoalan, mereka masih bisa menghakimi berdasarkan keadaan itu dan mengatakan bagimu tidak ada pertolongan dari Allah. Artinya ini fakta bahwa Allah meninggalkan engkau. Salah. Apa yang dikatakan oleh kaum keluarganya Saul itu salah. Jangan pernah berpikir bahwa kesulitan adalah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Dengar baik-baik. Jangan pernah berpikir bahwa malapetaka, masalah, pergumulan, sakit, penyakit adalah simbol bahwa Allah tidak menyertai kita. Mengapa? Karena Allah punya keinginan hanya satu dari dulu sampai sekarang. Ia ingin menyertai kita. Buktinya apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Atau waktu Allah menciptakan manusia. Manusia ditempatkan di mana? Di sebuah taman. Yang membuat taman adalah Tuhan dengan tujuan supaya Tuhan bergaul dengan manusia. Karena dia ingin menyertai manusia. Karena sebagian dari hidupnya Allah ada di dalam diri manusia. Yaitu waktu dia menghembuskan nafasnya. Bagian dari Allah ada di dalam diri kita. Jiwa kita berasal daripada Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Dia mencari. Dia mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Lalu Allah juga yang membuat pakaian untuk manusia itu. Lalu Allah yang turun sendiri ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya di dalam Kristus. Lalu Allah yang naik ke surga di dalam Kristus, dia mengirimkan rohnya untuk menyertai kita. Bahkan Yesus mau datang kembali supaya di mana dia ada, di situ dia juga ada. Kenapa? Karena saudara adalah bagian dari Allah. Jadi jangan pernah membuat keputusan Allah sudah meninggalkan saya. Gara-gara dikhianati, gara-gara dimusuhi, gara-gara mengalami kesulitan, gara-gara diizinkan menghadapi sakit penyakit. Kita semua orang dunia ini kadang-kadang berpikir waktu menghadapi malapetaka itu simbol bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, apalagi dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan. Iya kan? Coba kita bertanya. Siapa yang pernah keracunan pemikiran bahwa kalau kita mengalami masalah, Tuhan sudah tidak menolong saya lagi? Angkat tangan, jujur. Kita semua. Itu tidak benar. Ingat sebuah kebenaran yang mengatakan segala perkara Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara, termasuk waktu kita dikhianati, waktu kita dimusuhi, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, Tuhan masih ada di sana. Terkadang Tuhan tidak langsung menolong saudara menyingkirkan masalah. Dengar baik-baik. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, Tuhan tidak langsung mengangkat masalahnya. Tuhan membiarkan engkau menghadapi masalahnya, yang dia berikan adalah kekuatan dalam hati kita untuk menghadapi masalah. Untuk apa? Untuk kita belajar bahwa pada akhirnya Tuhan bisa memberikan kekuatan dan jalan keluar pada waktu kita menghadapi masalah. Makanya ada ayat yang mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Semua bilang biasa. Apa artinya biasa? Common. Apa artinya common? Dimiliki oleh semua orang. Kami semua punya masalah. Bicara mengenai masalah pengkhianatan, ya kan? Yuda juga punya kan? Pernah dikhianati. Fahri, tanya Fahri. Ya kan? Fahri dia kenyang dengan pengkhianatan. Ya kan? Ya kan? Siapa lagi coba? Siapa yang pernah dikhianati lagi? Yulianto? Ya. Jadi saudara-saudara,
Apa artinya? Yulianto punya, Fahri punya, Yuda punya, Sepri mungkin punya. Artinya semua orang punya, common, biasa. Itu adalah masalah yang lazim yang semua orang punya. Itu biasa. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang kedua. Allah tidak akan pernah mengizinkan atau membiarkan kamu mengalami pencobaan yang melebihi kekuatan kamu. Artinya kalau kekuatan memikulnya hanya 10 kilo, saudara tidak akan diberi 20 kilo. Kalau kemampuan menggendong hanya 25 kilo, tidak akan diberi 50 kilo. Allah tahu kekuatan saudara. Dan yang paling bagus adalah bagian terakhirnya. Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau 3 garansi ini sudah ada, kenapa kita takut? Persoalannya bagaimana kita harus bersikap waktu kita menghadapi masalah seperti itu. Ikutilah langkah Daud. Ini saudara-saudara, pengakuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Daud berubah kepada kiblat. Kiblatnya dialihkan. Baru saja dia bilang, oh ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang menyerang aku. Ada yang bilang bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud bisa ngomong seperti itu kemana-mana kalau dia mau. Sepanjang hari pagi sampai malam kemanapun dia pergi ketemu dengan teman, dia bisa ngomong, aduh masalah saya banyak sekali, aduh bagaimana Tuhan, oh bagaimana. Dia bisa ngomong seperti itu, tapi Daud membuat keputusan, tetapi Engkau Tuhan. Apa artinya? Ketika Anda sedang diizinkan menghadapi masalah, jadilah problem solver, bukan problem maker. Apa bedanya? Problem maker kemana-mana dia membicarakan dan mencari masalah.